Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah salat subuh Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Dan kedua kalinya, tak lupa kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan penutup kali ini, mohon izin saya di sini menyampaikan tentang syafaat. Syafaat adalah permohonan kebaikan untuk orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang paling agung, yang paling mulia adalah syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa beliau memiliki syafaat yang akan diberikan kepada umatnya. Beliau bersabda, "Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an." Syafaat itu akan didapatkan insyaallah oleh setiap orang dari umatku yang meninggal tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Syafaat hanya akan diberikan kepada orang yang Allah ridhai karena ketauhidan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka, para nabi, malaikat dan selainnya tidak memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai Allah. Quran surat Al-Anbiya ayat 28. Namun syafaat di akhirat berbeda dengan syafaat di dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Oleh karena itu, syafaat hanya boleh diminta kepada Allah. Dan kalau kita mau berdoa agar kita mendapatkan syafaat, maka ya Allah, aku memohon agar mendapat syafaat Nabi. Yang tidak boleh adalah meminta langsung kepada Nabi SAW setelah beliau wafat. Ya, seperti berkata, ya Rasulullah, berilah aku syafaatmu. Karena cara ini serupa dengan perbuatan kaum musyrikin terdahulu yang mencari syafaat dengan menyembah selain Allah. Dalam Quran surat Yunus ayat 18 ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberi mudarat dan manfaat. Lalu mereka berkata, mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kalian hendak memberitakan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya di langit maupun di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Jadi kesimpulannya, syafaat itu ada dan benar adanya. Namun syafaat hanya akan diperoleh oleh orang yang bertauhid, yang tidak mencampuri ibadahnya dengan kesyirikan. Paling tidak ada 3 cara menjaga tauhid kita. Yang pertama, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian tidak berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Mana banyak sekali mungkin kalau kita datang ke kuburan dan seterusnya, itu kita untuk mendoakan si mayit, bukan kita meminta pertolongan kepada si mayit. Jadi kita berdoa hanya kepada Allah. Kemudian kita juga sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ada sebuah doa yang beliau sampaikan agar dijauhkan dari syirik.
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Ya. Kemudian syirik ini ada syirik besar maupun syirik kecil. Kalau syirik besar itu bisa membatalkan Islam. Ya. Tidak diampuni bila tidak bertaubat. Ya, contohnya dia menyembah berhala, kuburan atau pohon besar. Ya, dengan keyakinan bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala dan seterusnya. Kemudian meminta pertolongan kepada orang mati, kepada jin, ya, seperti meminta rezeki, kesembuhan, ya, keselamatan kepada selain Allah. Kemudian meyakini adanya tandingan Allah dalam menciptakan sesuatu, memberikan rezeki atau mengatur alam semesta. Ya. Kemudian ada syirik kecil. Ya, syirik kecil ini tidak membatalkan Islam, tapi bisa mengurangi tauhid dan bisa menyeret ke syirik besar. Yang pertama, dia tentang riya, beramal agar dilihat manusia, bukan ikhlas karena Allah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Ya. Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, misalnya demi langit, demi orang tuaku. Ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian menggantungkan jimat, ya, mempercayai jimat, mempercayai sesuatu yang keyakinannya bisa menjaga dari bahaya dan seterusnya. Ya, dimana Rasulullah sabda, barang siapa menggantungkan jimat atau tamimah, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah, jadi syafaat ini adalah sebuah anugerah yang besar di akhirat, namun hanya diberikan kepada orang yang memiliki tauhid yang murni. Ya, maka kita harus menjauhi syirik, baik itu yang besar maupun yang kecil. Ya, yang besar bisa membatalkan Islam, membatalkan keimanan kita. Kalau syirik kecil bisa merusak keikhlasan. Marilah kita ikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan berusaha terus kita beribadah hanya untuk Allah. Ya, dan jangan berdoa kepada selain Allah, berdoalah hanya kepada Allah. Bahkan kita meminta syafaat sekalipun hanya kepada Allah, agar Nabi SAW memberikan syafaat kepada kita, itu atas izin Allah. Dan juga kita berdoa kepada Allah sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Berdoa agar kita dan keturunan kita terjaga dari kesyirikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurangnya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.